Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu mahasiswa baru Universitas Terbuka di UPBJJ UT Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan menyajikan materi terkait ujian akhir semester atau UAS. Jadi sebetulnya materi kali ini tidak lepas dari materi yang sudah Anda dapatkan pada saat kegiatan OSMB atau orientasi studi mahasiswa baru, maupun materi-materi pada hari ini pada kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ. Baiklah, untuk memperjelas apa yang akan saya paparkan, saya akan membagikan slide untuk materi ini. Nah, mudah-mudahan bisa terbaca dengan jelas ya slide-nya, tentang cara tepat mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester atau UAS. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana para mahasiswa dapat mempersiapkan ujian akhir semester atau UAS dengan baik. Apa yang dimaksud dengan UAS, apa yang perlu dipersiapkan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, dan bagaimana strategi mengikuti UAS agar sukses. Jadi, itulah materi yang akan kita diskusikan pada sesi ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan UAS? UAS atau ujian akhir semester adalah penilaian pencapaian kompetensi atau hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Di UT sebetulnya ada dua skema ya, UAS tatap muka dan UAS online, UO atau bisa juga disebut SUO. Nah, apa yang akan saya paparkan di sini adalah UAS secara umum ya. Jadi di sini nanti Anda akan menjumpai dua jenis soal UAS. Ada soal UAS yang berbentuk pilihan ganda atau tes objektif dan ada yang berbentuk IC atau ujian uraian. Nah, nanti pada saat tes objektif tersebut atau pilihan ganda, kita akan menggunakan apa yang disebut dengan LJU atau lembar jawaban ujian, sedangkan untuk soal esai Anda akan menggunakan apa yang disebut dengan BJU atau buku jawaban ujian. Jadi nanti Anda tidak asing apa yang disebut LJU, apa yang disebut dengan BJU, karena itu nanti akan berhubungan dengan bentuk soal UAS untuk mata kuliah Anda. Nah, kemudian bagaimana dengan materinya nanti? Anda tidak perlu bingung ya, karena materi UAS itu akan bersumber dari konsep-konsep penting dari seluruh modul atau BMP mata kuliah Anda. Makanya jangan lupa untuk selalu siap dan melakukan atau belajar dari BMP yang sudah Anda terima. Jadi modulnya jangan diabaikan ya. Jadi BMP itu bisa dalam bentuk cetak ataupun Anda menerimanya dalam atau Anda bisa mengaksesnya melalui bahan ajar digital. Nah, sekarang apa saja yang harus disiapkan agar Anda dapat mengikuti UAS dengan sukses? Nah, pelajari dan kuasai konsep dalam modul atau BMP mata kuliah yang diujikan. Bagi yang sudah merekam hasil baca, pelajari rekaman hasil baca Anda. Anda sudah mempelajari bagaimana cara membuat rekaman hasil baca ya di PKBJJ ini. Nah, silakan dipraktekkan sehingga Anda akan mempunyai rekaman hasil baca untuk seluruh mata kuliah yang Anda registrasikan. Nah, kemudian Anda harus mengingat bahwa jangan sampai Anda melakukan ya, membaca seluruh modul pada saat sudah menjelang UAS. Nah, kalau Anda sudah melihat bukunya tebal, kemudian aduh materinya masih banyak sekali yang belum dibaca, ini akan membuat Anda panik dan bahkan Anda akan menjadi tidak percaya diri. Nah,
Karena begitu Anda melihat banyak hal yang harus Anda pelajari, banyak hal yang harus dipahami pada waktu yang tidak banyak lagi. Jadi, silakan Anda mulai membagi waktu, mulai mencicil belajarnya. Nah, atur dengan disiplin, insya Allah Anda bisa menguasai materi-materi pada modul atau BMP Anda tersebut. Nah, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses? Tentu Anda harus berlatih mengenali dan mengerjakan soal dengan menggunakan latihan mandiri. Di mana Anda bisa mengaksesnya? Latihan mandiri ini bisa Anda akses, bisa Anda download di website UT. Nah, di kegiatan PKBJJ ini Anda pada sesi UT online Anda diajari bagaimana mengakses ataupun mendownload latihan mandiri ini ya. Silakan nanti Anda coba. Nah, kemudian ini ada alat-alat tulis maupun tanda pengenal yang Anda harus siapkan. Nah, yang penting pertama kali adalah Anda sudah memiliki kartu tanda peserta ujian. Kartu tanda peserta ujian ini dapatnya di mana? Anda bisa mendapatkan atau mendownloadnya di sia.ut.ac.id. Nah, di situ ada fasilitas Anda untuk mendapatkan KTPU itu. Kalau Anda merasa kesulitan, Anda bisa juga mendownloadnya dari website UT Surabaya, surabaya.ut.ac.id, atau Anda bisa mendapatkannya di kantor UT Surabaya, C Unair. Atau bagi Anda yang berbasis kelompok belajar, Anda bisa mendapatkannya melalui pengurus kelompok belajar. Tapi saran saya, belajarlah tetap bisa melakukannya itu secara mandiri dengan mengakses di sia.ut.ac.id. Nah, setelah itu, setelah Anda yakin Anda memiliki KTPU-nya, nah Anda bisa melihat di KTPU tersebut. Di tempat kabupaten kota mana Anda akan ujian, di lokasi mana Anda akan menempuh ujian tersebut ya, bisa di kampus B UNER ataupun di tempat lainnya yang ditentukan sebagai lokasi ujian Anda. Untuk memastikan Anda bisa membaca di KTPU atau Anda menanyakan kepada kami di UT Surabaya. Gitu ya. Nah, setelah Anda tahu di mana lokasi ujian Anda, H-1, paling tidak H-1 sebelum ujian, Anda sudah melihat ke lokasi ujian tersebut supaya Anda tidak kesasar. Jadi nanti kalau Anda pada hari H baru Anda mencari lokasi ujiannya, itu akan banyak risiko yang harus Anda tanggung. Bahkan kalau Anda ternyata berposisi jauh dari lokasi ujian, Anda malah terlambat. Jadi pastikan pada H-1 itu Anda sudah tahu di mana Anda akan lokasi ujian Anda, gitu ya. Bahkan Anda bisa melihat di KTPU itu di ruang mana Anda akan ujian, di kursi yang mana Anda akan duduk, kursi nomor berapa, itu semua sudah ada tercantum di KTPU. Dan pastinya di situ juga Anda akan tahu pada hari tanggal berapa Anda akan ujian, gitu ya, dan pada jam keberapa, gitu ya, itu semua tercantum di sana. Ya, jadi pastikan Anda mengetahui persis kondisi atau apa yang harus Anda ketahui tentang ujian Anda. Gitu. Jadi kalau Anda sudah punya itu, yang kedua adalah Anda menyiapkan KTP, kartu tanda penduduk. Nah, itu harus Anda bawa kemana-mana. Jadi ya, KTP-nya dibawa, kemudian Anda membawa kartu mahasiswa. Jika belum memiliki kartu mahasiswa, Anda bisa menghubungi kami, gitu ya, kartu mahasiswa. Kemudian alat tulis, ini juga harus Anda siapkan. Anda harus menyiapkan ballpoint-nya, kemudian Anda menyiapkan pensil 2B, 2B ya, bukan yang lain, pensil 2B. Kemudian rautan pensilnya, penghapus untuk pensil 2B, ya. Dan kemudian untuk beberapa mata kuliah, itu memang diizinkan untuk menggunakan kalkulator ataupun kamus. Ya, jadi ini nanti tergantung pada mata kuliah apa yang akan Anda ikuti ujiannya. Jadi pada sampul naskah itu nanti Anda bisa lihat, gitu. Oh, ujian ini boleh menggunakan kalkulator atau ujian ini boleh menggunakan kamus. Tetapi yang harus Anda ingat, baik kalkulator maupun kamus itu harus yang
secara fisik. Jadi fisiknya kalkulator, bukan kalkulator yang ada di handphone Anda. Bukan, tapi kalkulator, dan itu pun kalkulator yang biasa yang hanya bisa menambah, mengurang, mengali, dan membagi. Jadi bukan scientific yang ada fungsi-fungsi khususnya ya, jadi kalkulator biasa. Dan untuk kamus juga demikian, pastikan itu kamus dalam bentuk cetak, bukan kamus digital. Ya. Kemudian setelah itu semua sudah Anda siapkan, nah, istirahat yang cukup untuk dapat mengikuti ujian dengan prima. Jadi jangan belajar semalaman untuk menyiapkan ujian besok. Waduh, Anda pasti akan lelah gitu ya. Jadi pastikan Anda cukup istirahat. Nah, kemudian Anda usahakan tiba di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dilaksanakan. Ya, jangan terlambat, jangan mepet gitu ya. Jadi 30 menit sebelum ujian dilaksanakan paling tidak Anda sudah sampai di lokasi ujian. Nah, kemudian bagaimana strategi mengerjakan soal ujian? Sebelum saya membahas tentang strateginya, pastikan dulu ya setelah Anda masuk di ruang ujian Anda, pastikan bahwa tas dan handphone dan buku-buku Anda itu Anda letakkan di depan ruang ujian. Jadi bukan di samping Anda, apalagi di meja Anda. Jadi jangan ya, pastikan meja Anda nanti bersih, hanya ada alat tulis dan tanda pengenal. Ya, ada KTPU, ada KTP, kemudian saran saya bawa lipnya ya, lipnya dibawa juga. Jadi lip, KTPU, KTP, dan kartu tanda mahasiswa atau KTM itu Anda bawa. Siapkan itu di meja, alat tulis yang diperlukan, dan kalau memang ujian tersebut memperbolehkan kamus atau kalkulator, silakan itu ditaruh di meja. Lainnya simpan di depan ruang ujian, ruang kelas. Jadi tidak di samping, tidak juga di meja. Nah, setelah itu bangun kepercayaan diri bahwa Anda mampu mengerjakan soal itu dengan baik, gitu ya. Jangan kalau sudah nggak pede itu akan lihat ke kiri, lihat ke kanan, gitu ya. Jadi Anda harus percaya diri, oh saya bisa mengerjakan ini, saya sudah belajar, insya Allah saya bisa, gitu ya. Nah, kemudian mulailah membaca dengan cermat soal demi soal. Jawab soal yang Anda yakin benar jawabannya. Kerjakan dulu yang mudah, gitu ya, yang Anda yakin dapat menjawabnya. Yang sulit ditinggalkan dulu, kerjakan yang mudah dulu, Anda kerjakan. Jawabnya juga hati-hati, jangan Anda memilih A, gesernya ke B. Jadi kalau memang Anda memilih A, pastikan itu jawabnya di A. Gitu ya. Nah, kalau itu yang mudah sudah selesai semua, Anda baca ulang soal yang belum terjawab dan coba Anda kerjakan dengan hati-hati dan cermat. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan dalam mengikuti UAS? Nah, nanti pada saat Anda menerima naskah Anda, gitu ya, pastikan bahwa naskahnya itu adalah memang naskah Anda. Jadi, lihat di cover naskah, oh iya ini mata kuliah yang saya ikuti pada jam ini, memang mata kuliah ini, dan di situ tercantum identitas Anda, nama Anda ada di situ. Ya, pastikan itu. Jadi jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar naskah dari mahasiswa yang lain. Jadi terimalah naskahnya, kemudian pada saat Anda menerima LJU juga demikian. LJU-nya itu adalah memang identitasnya sesuai dengan milik Anda, dan BJU-nya juga, kalau BJU-nya juga pastikan itu adalah BJU Anda. Jadi tidak tertukar dengan mahasiswa yang lain. Kemudian, cek kembali keterisian dan kebenaran seluruh soal yang telah Anda kerjakan. Nah, selama UAS ini, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan Anda gagal ujian. Ya, jangan sampai Anda sudah susah-susah belajar, Anda sudah susah-susah datang ke tempat ujian, tapi ternyata Anda gagal karena Anda melakukan pelanggaran. Jangan sampai, ya, perhatikan. Yang pertama, Anda bisa gagal ujian karena menggunakan joki. Menggunakan joki ini, meskipun Anda hanya menggunakan joki untuk satu mata kuliah, tapi ini akan mengakibatkan semua mata kuliah semester itu akan terkena hukuman E. Ya, sayang sekali. Semua mata kuliah Anda akan mendapat nilai E. Nah, yang kedua, mencontek atau bekerja sama termasuk membocorkan jawaban soal kepada teman. Ya,
Jadi baik yang mencontek maupun yang memberi contekan itu akan sama-sama akan mendapatkan nilai hukuman E atau EH ya. Jadi jangan jangan menganggap bahwa saya kan yang memberi contekan gitu. Teman saya yang nyontek, kenapa saya yang dikasih hukuman? Karena ini berlaku untuk kedua belah pihak, baik yang mencontek maupun yang memberi contekan. Ya, di UT itu ada sistem di mana akan melihat gitu ya, melihat pola jawaban salah yang sama. Ada berapa persen pola jawaban salahnya sama, itu ya, itu akan sama-sama mendapatkan nilai hukuman, E hukuman. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari penggunaan handphone pada saat ujian handphone ataupun alat komunikasi lainnya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, sebelum Anda mulai ujian, pastikan semuanya sudah diletakkan di depan kelas. Ya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tentu saja materi ini bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa tetap belajar, berdoa, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.